Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti Andini. Saya siswi dari Perguruan Diniyah Putri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih, materi tentang mempelajari dan memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Seperti apa? Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Siapa yang dari anak-anak semua yang tadi malam sudah belajar materi tentang sholat jamak dan qashar? Nah, bagaimana bila kita dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan atau musafir? Dalam kondisi yang seperti itu, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu digabungkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, atau diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam 1 waktu saja. Sholat jamak boleh dilakukan pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat jamak takdim, ataupun boleh juga dilakukan pada waktu sholat yang kedua, yaitu sholat jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat, seperti dalam perjalanan yang jauh. Sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat jamak yang dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat fardu dan dilakukan pada sholat fardu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu maghrib. Cara melakukan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat fardu yang kedua. Berniat sholat jamak takdim dan mengerjakannya secara berturut-turut, tidak diselingi oleh perbuatan yang lain. Setelah melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Demikian juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Tidak sulit, bukan? Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat jamak yang dilakukan dengan menggabungkan 2 sholat fardu dan dilakukan pada waktu sholat yang kedua atau yang terakhir. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar yang dilaksanakan pada waktu asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya yang dilaksanakan pada waktu isya. Dalam tata cara sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat yang pertama. Boleh melakukan sholat yang pertama, baru melakukan sholat yang kedua, atau sebaliknya. Jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, maka berniatlah akan melakukan 2 sholat fardu itu dengan cara dijamak. Pelaksanaan 2 sholat fardu tersebut harus dilaksanakan secara berturut-turut
dan tidak boleh diselingi oleh perbuatan yang lain. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Demikian juga setelah selesai melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Atau sebaliknya, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah selesai melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Syarat melaksanakan sholat jamak adalah yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh yang jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, bukan sholat qadha. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, yang kedua adalah sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah. Sholat qashar sah dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, yaitu jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km atau perjalanan selama sehari semalam. Yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat adaan, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara mengerjakan sholat qashar adalah dengan cara mengerjakan sholat fardu yang umumnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Sungguh mudah, bukan? Oke, setelah kalian mengetahui ketentuan sholat jamak dan qashar, sebaiknya kalian bisa mempraktikannya pada saat perjalanan jauh ya. Jangan sampai karena berpergian jauh sampai-sampai kalian meninggalkan sholat. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.